Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi seperti dalam video saya sebelumnya mengenai kakaknya Vina tuh ya yang ngambekan tuh ya, waktu memang ada wartawan dari Nusantara TV menanyakan ke kakeknya gitu ya. Dan itu mendapat respon yang beragam juga dari masyarakat semeton ya mengenai video itu, termasuk Pak Jutek juga ya. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Kita lihat dulu video waktu kakaknya Vina ngambekan ya. Ini dia. Dari saksi-saksi yang katanya saya sempat lihat ada yang bilang katanya almarhumah itu standing kah pemotornya itu lah yang gagal tadi. Nah saya kan sempat bertanya tuh standing itu apa gitu kan, saya kan memang nggak ngerti ya. Standing itu katanya motor yang diangkat gitu kan. Kalau dia motor diangkat terus ke pedal, harusnya motor itu sedikit pecah, ya kan. Tapi motor itu tidak ada yang pecah, Mbak. Dan masalah katanya mungkin yang daging ada di baut ada gompelan daging gitu kan. Adik saya tidak ada yang namanya dagingnya kelupas, itu nggak ada. Jadi entah itu daging siapa ya saya tidak tahu, tapi ya jasad adik saya itu tidak ada yang tergompel, itu tidak ada. Hanya luka kayak luka sobekan gitu, sama patah tulang atau remuk gitu. Nah terus dikatakan apalagi tadi itu ya. Sebenarnya saya sangat menyayangkan kesaksian dari teman almarhumah adik saya yang bernama Mega sama Widi. Saya menyayangkan dia bilang bahwa adik saya itu tidak pernah pulang. Itu salah besar. Adik saya tidak pernah pulang itu memang 1 minggu sebelum 1 minggu menjelang kejadian. Pada saat kejadian memang 1 minggu itu dia menginap di rumah temannya. Tapi tuduhan netizen itu salah besar. Netizen bilang bahwa keluarga saya itu tidak peduli dengan adik saya, tidak mencari adik saya, atau tidak berusaha untuk adik saya pulang. Itu salah besar. Saya itu di saat hari keberapa itu menelepon adik saya untuk memintanya pulang. Tapi di hari itu juga ada telepon ke saya yang mengatasnamakan dia ibu temannya, meminta izin untuk adik saya untuk tinggal di situ karena dia mau pergi ke Jakarta saat itu. Kalaupun mereka menyangkal ada telepon, oh enggak, saya nggak telepon kakaknya almarhumah, tidak apa-apa. Saya tidak akan berbicara hanya. Saya balik lagi, hanya Allah yang tahu. Kebenarannya seperti apa hanya Allah yang tahu. Nah jadi itu ya, kebenaran hanya Allah yang tahu. Jadi dari video ini juga saya kok kepikiran begini semeton ya. Apa yang menjadi cerita di film itu, kakaknya Vina dapat dari mana cerita seperti itu begitu kan? Karena bagaimana malam kejadian itu, bagaimana Vina diperlakukan di malam itu kan hanya Vina, Eki, dan kalau versinya dari kakaknya Vina adalah orang-orang yang bertindak jahat kepada kedua ini. Terus yang menceritakan itu siapa begitu ya, sehingga menjadi sebuah film yang sangat menarik untuk ditonton begitu ya. Dan kalaupun apa yang diceritakan sekarang oleh Widi dan Mega ini tidak dipercayai oleh kakaknya Vina begitu kan, terus yang benar itu kayak gimana dalam versinya dia begitu ya. Karena ada juga video-video sebelumnya itu antara memberi keterangan di tempat satu dengan tempat yang lain kan, kakaknya Vina juga berubah-ubah memberikan kejelasan begitu kan. Jadi jangan salahkan netizen mengambil kesimpulan sekarang bahwa apa yang diberitakan itu adalah sesuatu yang tidak benar begitu ya. Karena netizen juga menyimpulkan dari apa yang didengar, apa yang dilihat selama ini, sehingga netizen juga punya kesimpulan bahwa memang kakaknya Vina juga tidak memberikan perhatian begitu. Contoh kecil saja, hanya untuk membeli membeli pembalut saja itu dia minta di Widi dan Mega. Dan kalaupun memang apa yang sekarang cerita yang disampaikan Widi dan Mega itu tidak benar, sekali lagi klarifikasi begitu ya, ketemu gitu ya. Tapi sebenarnya dengan adanya bukti cacatan itu sudah jelas juga sebenarnya bahwa apa yang diceritakan Widi sama Mega itu benar begitu kan.
Dan apa yang sekarang dipertahankan pernyataan dari kakaknya Vina itu ya begitulah ya. Tapi sebetulnya coba kita dengar ya pernyataan dari Bapak Jutek ya tentang bagaimana sih keterlibatan antara kedua ini begitu, antara si Marliana kakaknya Vina dengan F2R begitu ya. Kita saksikan videonya. Anda mau bilang Rudiana sutradaranya? Ya, yang paling penting bahwa satu konfirmasi tadi dia tidak mengenal 3 DPO. Andi, Dani, Peggy, ya, termasuk Rivaldi. Jadi pembunuhan berencana ini tidak mungkin terjadi karena itu adalah dakwaannya SMS dari Dani ke Sudirman. Dia sendiri tidak pernah dengar nama itu, dia tidak kenal nama itu, dan SMS itu tidak pernah dibuktikan. Itu aja kami ingin buktikan. Apalagi kami sudah sampaikan ya, ada barang bukti yang baru dipotong pada malam tanggal penangkapan 31 Agustus dan yang lain, itu aja. Ya. Kami hanya ingin menekankan Sudirman ini kan boleh dibilang aktor ya. Aktor yang merencanakan bersama dengan Dani dan juga Saka. Ya. Jadi aktor ini sudah kami putus bahwa dia tidak pernah mendapatkan SMS, dia tidak kenal Dani, maka itu putus satu. Aktor yang kedua yang dituduhkan selama ini dalam peristiwa 2016 lalu, Sudirman selalu dikait-kaitkan bahwa dia yang menyebutkan 11 nama. Tadi sudah saya sampaikan bahwa 11 nama itu ternyata sutradaranya bukan Sudirman, ada sutradaranya lagi. Sudirman itu hanya sutradara. Ya. Anda mau bilang Rudiana sutradaranya? Ya, saya nggak bisa sebut nama ya, bahwa itu pokoknya ada sutradara utama, tapi kok sutradaranya adalah Sudirman. Yang ketiga, kami mendapatkan konfirmasi bahwa barang bukti yang katanya disita dari Sudirman, semua itu ada ditemu dari jalan, entah itu batu bekas apa, dikorek dari mana, bambunya pun ternyata itu tidak berserakan. Saya juga nggak yakin sudah 4 hari sesudah tawuran bambunya ada di mana, ternyata bambunya itu dipotong dari dari pohon malam itu. Botol-botolnya pun dia dan fakta yang keempat kita mau sampaikan, dia dituduh ini adalah geng motor. Kami faktanya bahwa dia baru belajar motor. Jadi nggak bisa naik motor, mungkin dia geng sepeda, iya mungkin ya, karena dia jago naik sepeda katanya. Tapi kalau geng motor, saya katakan tidak, ya. Kemudian kalau dia ini adalah perencana, yang kelima, lihat secara introvertnya dia, rasanya kalau orang perencana kan harus yang aktif ya. Seorang orator murni ya, mempengaruhi orang, jago dia secara psikologi, harus bisa mempengaruhi orang, mengajak orang kan, dia mengajak kan. Justru ini kami mendapatkan hal terbalik, bahwa ini dia introvert gitu kan. Nah, itu yang kita mungkin bisa cek secara kejiwaan kalaupun mau masuk. Bagaimana seorang introvert itu bisa menjadi aktor untuk sebuah pembunuhan berencana 11 orang. Dan yang faktanya kami sampaikan dia tidak mengenal 4 diantaranya. Kalau yang 7 memang tetangga dia, karena hanya di sekeliling rumah dia dan tempat nongkrong. Dan itu yang kami mau sampaikan, itu yang kami dapatkan selama sidang PK. Baik. Pak Jutek tetap tidak ingin menyebutkan siapa aktor utama menurut Anda dalam hal ini, karena toh Anda nggak nyebut saja, orang sudah banyak yang akan menuntut Anda, Pak Jutek. Aduh, mohon maaf, Mbak. Ya, saya sampai terbatuk ya mendengar itu. Banyak juga yang minta Anda untuk bertobat dari dari seberang. Ya, kalau kita bertobat tiap hari, manusia ini penuh dengan kekhilafan ya. Penuh dengan kesalahan, tiap hari kita harus bertobat. Ya, kalau orang yang sudah mindsetnya selalu tertutup, sekali lagi mencari pembenaran, itu nggak akan ketemu. Ya, kalau saya berpendapat kalau makin banyak saya berdebat di depan umum, masih makin terlihat saya bodoh, Mbak. Mohon maaf, jadi saya nggak mau makin terlihat saya bodoh, ya, maka saya nggak mau berdebat gitu aja, ya. Nah, terjemahkanlah sendiri, karena tugas seorang lawyer itu ahlinya itu membela kepentingan kliennya, bukan debat-debatan di depan umum. Itu aja, Mbak. Jadi siapa aktor utamanya, Pak Jutek? Ya pasti ada lah. Kita kalau Sudirman kan sudah nyampaikan ya, bahwa dia disuruh oleh penyidik, ya kita tanya aja kepada pihak kepolisian yang disebut penyidik kan itu siapa, kan gitu kan? Yang menangkap dia siapa, yang saat itu siapa. Toh 6 terpidana yang lain, 6 pemohon PK yang lain juga sudah menyebutkan nama yang mengarahkan siapa, ini siapa. Saya yakin ya tim sus bentukan Kapolri itu sebenarnya sudah mempunyai data yang lengkap. Kami juga kan punya jaringan ya, mendapatkan informasi-informasi. Saya yakin ya saat ini mungkin hanya menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan.
Sekarang ada yang hujan jadi nggak hujan, yang 100 meter, 50 meter diputusan jadi 6 meter. Saya juga bingung gitu kan. Mari kita introspeksi diri, sekali lagi jangan ada dusta di antara kita. Ya kan? Itu aja yang kami sampaikan. Aku tahu maksudnya kemana, arahnya kemana itu Pak Jutek ya. Jadi ya juga sih ya, percuma kita berdebat begitu kan. Nanti semakin sering kita berdebat kan akan menampakkan kebodohan begitu. Tapi kok saya tahu arahnya kemana. Gitu ada pernyataan Pak Jutek ya. Ini menyangka semua pernyataan yang disampaikan juga oleh si kakaknya Vina yang kekeh juga bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan begitu ya. Dengan tuduhan seperti itu sebenarnya takutnya saya pribadi takut dikonfirmasi kakaknya Vina dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah disampaikan. Kan ini menjadi sesuatu yang bahaya juga untuk status kakaknya Vina gitu ya. Tapi coba kita dengar kembali semeton ya pernyataan dari para netizen yang menanggapi video kakaknya Vina gitu ya. Ini dah videonya. Karena saya tidak mempunyai bukti dan saksi, saya lemah. Makanya saat itu saya meminta tolong kepada Pak Rudiana untuk mencari tahu saat itu. Dan cuman sekarang saya kalaupun ingin seperti dulu mencari tahu lagi siapa pembunuhnya, saya sedikit trauma traumanya karena takut nanti ada salah tangkap lagi, keluarga saya lagi yang disalahkan gitu. Jadi ternyata kakaknya Vina lah yang meminta Rudiana untuk menyelidiki. Dan sayangnya Rudiana ketemu dengan orang dungu yang mengaku melihat. Dan sayangnya lagi Rudiana ini tidak menggunakan logikanya, hanya menggunakan emosinya. Sehingga terjadilah salah tangkap. Mau dibantah seperti apapun ya pemicunya ya kesurupan. Karena dari awal kan Rudiana itu memang merasa janggal. Tapi kan besoknya dia mengklaim asuransi. Kalau mengklaim kan berarti dia sedikitnya sudah menerima. Sayangnya 3 hari setelah pemakaman si Linda kesurupan. Lalu terjadilah seperti tadi. Ya mau gimana, keluarganya Vina ini meyakini kayaknya 100% kalau Vina dan Eki ini dibunuh, bukan kecelakaan tunggal. Walaupun mereka tidak yakin kalau yang 8 terpidana ini pembunuhnya, tapi tetap harus ada yang bertanggung jawab. Iya kan? Terdengar sendiri di situ adalah kalau kalian nonton secara full dari awal juga ada bapaknya itu tetap yakin. Terus neneknya juga yakin kalau Vina ini bukan kecelakaan. Jadi ya susah lah. Silahkan kalian nilai sendirilah. Bagaimanapun nanti keputusan dari Mahkamah Agung itu akan diterima begitu ya. Yang penting keluarga ingin mengetahui kebenarannya gitu. Betul. Kalaupun kita ngotot untuk bilang bahwa ini pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang di awal, karena saya tidak mempunyai bukti dan saksi, saya lemah. Makanya saat itu saya meminta tolong kepada Pak Rudiana untuk mencari tahu saat itu. Dan cuman sekarang saya kalaupun ingin seperti dulu mencari tahu lagi siapa pembunuhnya, saya sedikit traumanya karena takut nanti ada salah tangkap lagi, keluarga saya lagi yang disalahkan gitu. Gitu ya. Jadi gini, ternyata saat si Linda kesurupan itu pantesan di video sama kakaknya Vina, lalu dikasihlah sama Rudiana. Lalu si kakaknya Vina ini meminta Rudiana untuk menyelidiki. Nah, dari situlah salahnya. Rudiana ketemu sama si Aep. Terus terlanjur emosi kayaknya. Jadi ya berantakan. Gitu ya guys, ternyata minta menyelidikinya itu kakaknya si Vina. Ketahuan deh sekarang ya. Menurut hemat saya, kasus kematian Vina Cirebon sudah terang benderang. Apalagi ditambah dengan hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa
perkara peninjauan kembali 7 terpidana sudah melaksanakan sidang PS atau pemeriksaan setempat, yang mana para hakim melihat hal-hal yang diduga janggal dalam surat dakwaan. Misalnya jarak pandang, kemudian 3 lokasi yang jaraknya sulit untuk kita terima secara akal sehat, bisa melakukan 3 perbuatan, melempari sampai jatuh, menganiaya dan memperkosa sampai mati, kemudian mengangkat mayat dan yang luka parah yaitu pindah ke jembatan Talun. Artinya di sini tinggal kita tunggu bagaimana sikap daripada hakim yang memutus perkara PK di Mahkamah Agung. Sejalan nggak dengan pikiran-pikiran kita. Tapi berharap semoga hakim Mahkamah Agung menggunakan hati nuraninya, menggunakan akal sehatnya, dan mengedepankan rasa keadilan untuk mengabulkan permohonan PK dari 7 terpidana. Salam. Nah, jadi begitu saja Sweton ya. Jadi apa yang sedang disajikan sekarang ini adalah sesuatu yang menjadi konsumsi netizen juga. Jadi kalau sekali lagi kalau netizen itu memberikan kesimpulan dari kasus ini, sebenarnya itu kesimpulan bukan hanya dari 1-2 video, dari semua video yang dirangkum oleh netizen begitu ya. Jadi kalau kesimpulan netizen ini, kejelian dari netizen memang tidak bisa diragukan lagi. Jadi berhati-hati ya, berhati-hati. Jadi segitu aja video Smeton ya. Di akhir video saya pesan tuh tetap untuk jangan cepat termakan waktu, jaga persatuan kesatuan serta persaudaraan kita ya, dan jangan nakal. Nanti sedikit nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video Smeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.